Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang hak asasi manusia. Nama saya adalah Nita Anifatul Laili dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Apa sajakah yang akan saya bahas? Yang pertama yaitu apa itu pengertian hak asasi manusia. Yang kedua, apa sajakah ciri-ciri pokok hak asasi manusia. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang terakhir adalah sebutkan macam-macam pelanggaran hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta pelindungan harkat dan martabat manusia. Apa sajakah ciri pokok hakikat hak asasi manusia? Yaitu ada 3. Yang pertama, HAM atau hak asasi manusia tidak perlu diberikan, dibeli ataupun diwarisi. Hak asasi manusia adalah bagian dari manusia secara otomatis. Yang kedua, HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agama, etnis, pandangan politik, atau asal-usul sosial dan bangsa. Dan yang terakhir, HAM tidak bisa dilanggar. Tidak seorang pun mempunyai hak untuk membatasi atau melanggar hak orang lain. Orang yang mempunyai HAM, walaupun sebuah negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar hak asasi manusia. Apa itu pelanggaran HAM? Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak mendapat atau dikhawatirkan atau akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Sebutkan macam-macam pelanggaran HAM. Ini ada 2. Yang pertama, pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM berat ini seperti kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan, termasuk dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, seperti contohnya genosida itu sendiri dan pembunuhan. Dan yang kedua, pelanggaran HAM ringan, seperti pemukulan, penganiayaan, pencemaran nama baik, menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapat, atau menghilangkan nyawa orang lain. Jadi kesimpulannya adalah hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar hak asasi manusianya terpenuhi. Tapi satu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas hak asasi orang lain. Pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok yang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang lain yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyesalan hukum yang berlaku. Pelanggaran HAM dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu pelanggaran HAM berat dan pelanggaran HAM ringan. Pelanggaran HAM dapat dilakukan oleh pihak negara ataupun bukan negara. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.